Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali untuk memaksimalkan ikhtiar kita, tentunya dalam urusan-urusan ukhrawi, yaitu membina sifat dan nilai-nilai kepribadian takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya takwa yang dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa yang tentunya dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, tentunya dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa yang tentunya akan menghantarkan kita kepada kemenangan dan keberuntungan. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan membicarakan tentang 3 cara untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang seumpama artinya, hendaklah salah seorang di antara kamu, sekelompok umat yang mengajak untuk berbuat baik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan, semoga kamu menjadi orang-orang yang berada di dalam kemenangan. Maka di dalam ayat ini ada 3 ikhtiar, ada 3 usaha untuk meraih kemenangan di sisi Allah. Yang pertama, yad'una ilal khair. Apakah dia orang-orang yang berilmu? Apakah dia orang-orang yang memiliki harta? Apakah dia orang-orang yang memiliki kekuasaan? Semua diperintahkan Allah untuk mengajak berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan di permukaan dunia yang fana ini. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada kita akan suatu saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks kebaikan ini, tentunya dimulai ibda' binafsi, mulailah dari diri sendiri. Yang dimaksud dimulai dari diri sendiri ini, tentunya andaikan kita tidak mampu memberikan manfaat bagi orang lain, paling tidak jangan memudaratkan orang lain. Andaikan kita belum mampu berlaku adil bagi orang lain, paling tidak jangan kita tunjukkan sikap kezaliman kita kepada orang lain. Andaikan kita tidak mampu untuk menebar kebaikan, paling tidak jangan menebarkan kejahatan di permukaan dunia ini. Andaikan kita tidak mampu memberikan keuntungan pada orang lain, paling tidak jangan rugikan kehidupan orang lain. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh. Ketika Allah berikan kepada kita pangkat dan kekuasaan, tidak selayaknya pangkat dan kekuasaan itu kita jadikan sebagai sarana untuk menzalimi orang lain. Tidak pantas kekuasaan yang Allah titipkan kepada kita jadikan sarana untuk menyiksa orang lain. Tetapi sebaiknya kita gunakan kekuasaan yang menjadi amanah. Kita jadikan kekuasaan yang telah dititipkan Allah tentunya untuk melindungi dalam rangka menyuruh kepada yang ma'ruf. Namun inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pernah dikatakan, saya adalah umat di zaman, nanti suatu ketika akan datang satu zaman bagi umatku, wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada perbuatan mungkar dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Hari ini sama kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Apakah itu yang dikatakan sebagai zaman fitnah, zaman zabalah, bahwa kita penuh dengan segala macam bentuk siksaan. Ketika ada orang yang menyuruh kepada yang mungkar, itu hanya merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tetapi jika ada orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, ini sesuatu yang asing kembali di telinga kita. Maka tentunya jangan pernah berharap kemenangan, jangan pernah berharap keberuntungan
perlindungan jikalau kita belum mampu ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf. Kemudian yang terakhir, wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah daripada perbuatan-perbuatan munkar. Di mana ada hari ini orang-orang yang berupaya untuk mencegah perbuatan munkar, seolah-olah perbuatan yang dia cegah itu adalah sesuatu yang terlarang. Namun hari ini kita saksikan seolah-olah yang terlarang itu sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang diayomi. Namun orang yang mencegah perbuatan munkar itu harus mendapatkan sebuah hal yang tentunya bersikap ketidakadilan. Hari ini kita lihat para ulama-ulama kita, ada yang harus mendekam dalam jeruji besi, mereka mendekam dalam pesakitan. Sementara andaikan kita melihat dengan nurani kita, melihat dengan segala keadilan yang muncul pada potensi diri kita, apakah salah dan dosa mereka? Salahkah mereka untuk mengajak umatnya kepada kebaikan? Salahkah mereka melarang umatnya, melarang jamaahnya untuk berbuat munkar? Sehingga kadang kita melihat bahwa betapa dahsyatnya perilaku-perilaku yang ditunjukkan kepada para ulama-ulama kita. Padahal Nabi mengurutkan sebagai tiang tonggak dunia yang pertama itu adalah hidupnya para ulama, hidupnya ilmu para ulama. Dan apabila ulama itu sudah berada dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya sudah tidak diindahkan lagi, ingatlah tentu Allah akan mendatangkan malapetaka, bencana yang sangat luar biasa. Maka dari itu, apa yang telah Allah perlihatkan kepada kita, apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita, sekali lagi ini tentunya untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadi semata-mata dalam kehidupan dunia, tapi hidup ini kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan akhirat. Dan marilah kita untuk senantiasa berada di dalam keinginan untuk mengajak manusia berbuat kebaikan, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar, agar kiranya kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul dalam hal kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Paling tidak setakat hati, mari kita doakan para ulama-ulama kita, kiranya Allah berikan kepada mereka kemudahan dari setiap persoalan, permasalahan yang mereka hadapi. Andaikan hari ini kita tidak mampu berbuat apa-apa, paling tidak diam dan doa itu adalah merupakan sumbangsih kita terhadap penegakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tidak mampu berbuat, tetapi malah sebaliknya kita menghinakan dan menganggap para ulama-ulama itu yang salah, karena itu sungguh akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali inilah mungkin rangkaian khutbah Jumat kita pada pertemuan kali ini. Kiranya marilah kita senantiasa mengingatkan diri dengan apa yang telah diingatkan Rasulullah. Di akhir khutbah ini Rasul menyampaikan satu ketika umat Islam adalah jumlah yang besar, menjadi umat yang mayoritas, tapi dipermainkan oleh umat yang minoritas. Kenapa? Karena pada hati mereka sudah tercampak penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jangan karena kecintaan kita terhadap dunia lalu kita melupakan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dan marilah kita terus berupaya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum